Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kelas 9 kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita masuk kepada materi sistem reproduksi bagian ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama menjelaskan siklus menstruasi yang kedua membuat dan menafsirkan grafik siklus menstruasi, dan yang ketiga menjelaskan tahapan perkembangan embrio. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang materi pembelahan sel, mitosis dan meiosis Kemudian yang kedua yaitu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan juga pada wanita. Terakhir, kita pada wanita sudah membahas tentang oogenesis atau proses pembentukan sel telur di dalam organ reproduksi wanita. Selanjutnya kita akan lanjut dengan materi siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan, jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim, atau singkatnya keluarnya atau meluruhnya dinding rahim, meluruhnya dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka dia akan mengeluarkan darah melalui vaginanya. Apa yang menyebabkan menstruasi terjadi? Apa yang menyebabkan menstruasi terjadi? Menstruasi terjadi karena adanya sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh ovarium dan tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi sel telur yang dihasilkan oleh ovarium ketika dia dilepaskan dalam proses ovulasi menuju tuba Fallopi, tidak ada sel sperma yang membuahi, sehingga terjadilah proses menstruasi. Jadi jika sel telur, kalau sel telur dibuahi oleh sel sperma, yang terjadi bukan menstruasi tetapi fertilisasi. Kemudian terjadilah kehamilan. Waktu siklus menstruasi ada dua macam pada wanita. Yang pertama ada yang siklus pendek, biasanya siklusnya setiap 18 hari. Ada juga yang siklusnya panjang, yaitu setiap 40 hari. Lanjut tentang fase menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu terdiri dari beberapa fase. Siklus menstruasi terdiri dari beberapa fase. Yang pertama ada fase menstruasi, namanya. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase proliferasi, yang ketiga fase sekretori atau fase sekresi. Kita ulangi, jadi siklus menstruasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase menstruasi, hari ke-0 sampai hari ke-5. Kemudian ada fase proliferasi, kemudian ada fase sekretori atau fase sekresi. Oke, lanjut. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi, cirinya pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Jadi dalam ovarium, nih perhatikan gambar. Di dalam ovarium itu ada folikel. Di dalam folikel nanti itu ada bahan ovum, bahan ovum. Awalnya dari folikel primer,
Ya, folikel primer bertumbuh terus menjadi folikel dewasa atau folikel the graft. Ya. Setelah sel telur di dalam folikel itu matang, ini sel telurnya di dalam folikel, ya, sel telur dalam folikel matang, maka nanti pada saatnya dia akan dilepaskan, ovum atau sel telur akan dilepaskan. Nah, peristiwa pelepasan ovum oleh folikel dalam ovarium ini disebut proses ovulasi. Ya. Jadi ciri pertama dari fase menstruasi yaitu adanya hormon FSH yang memicu berkembangnya folikel dari mulai folikel primer sampai folikel the graft atau folikel dewasa sampai matang sel telurnya atau ovumnya, dan setelah matang sel telurnya maka akan dilepaskan melalui peristiwa ovulasi. Ya, ovulasi itu pelepasan sel telur atau ovum oleh ovarium. Nah, setelah dilepaskan ovumnya, nanti folikelnya dia akan berubah menjadi corpus luteum. Ya, ini corpus luteumnya ya. Oke, lanjut. Nah, pada awal perkembangannya, ketika folikel berkembang, ya, dari mulai folikel primer dan seterusnya, ya, dihasilkan hormon kewanitaan, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Ya, jadi pada awal perkembangan folikel, selain ada FSH yang memicu perkembangan folikel, dihasilkan juga hormon estrogen dan progesteron ya pada fase menstruasi ini. Yang berikutnya, yang kedua setelah fase menstruasi yaitu fase proliferasi atau fase folikular, atau sering juga ada yang menyebut fase praovulasi. Apa yang terjadi pada fase ini? Yang pertama, hormon estrogen dan hormon progesteron ya, yang tadi dihasilkan pada masa pembelahan atau pada masa pertumbuhan folikel. Ya. Hormon estrogen dan hormon progesteron pada fase proliferasi ini dia akan memicu penebalan dinding rahim. Ya, dinding rahim atau uterus akan menebal. Okay. Kenapa dinding rahim itu menebal? Ya, dinding rahim atau endometrium itu menebal. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Ya, jadi ketika hormon estrogen dan progesteron dihasilkan pada fase menstruasi ya tadi, hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan tersebut pada fase proliferasi dimanfaatkan ya, untuk memicu atau merangsang penebalan dinding rahim. Tujuan dari penebalan dinding rahim atau endometrium yaitu untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio ya apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Fungsi lain hormon estrogen selain tadi untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio, yaitu hormon tersebut juga akan memicu kembali kelenjar pituitari ya. Kelenjar pituitari itu ada di hipotalamus di bagian kepala di bagian depan untuk menghasilkan FSH dan LH ya. Jadi hormon estrogen ini akan memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH dan LH, terutama LH nih ya. Karena ini di fase proliferasi atau praovulasi, nah, nanti akan dirangsang LH, ya, dirangsang dihasilkannya hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, hormon LH atau luteinizing hormone dia nanti akan naik dengan sangat drastis pada fase ovulasi. Ya, pada fase ovulasi cirinya hormon LH atau luteinizing hormone ya, dia akan berada pada konsentrasi atau tingkatan yang sangat tinggi jumlahnya. Ya, untuk
merangsang terjadinya ovulasi. Jadi hormon LH atau luteinizing hormone ini kaitannya dengan peristiwa ovulasi. Apa ovulasi itu tadi? Ya, pelepasan sel telur atau ovum oleh ovarium, tepatnya oleh folikel di dalam ovarium. Ya. Yang ketiga tadi, yang pertama apa? Fase menstruasi, ya. Yang kedua fase proliferasi atau praovulasi. Ya. Yang ketiga sekarang adalah fase sekretori atau nama lainnya sering juga ditulis fase sekresi atau fase luteal. Ya. Apa cirinya fase sekretori? Ya, yang pertama folikel, tadi folikel yang membungkus sel telur atau ovum, folikel akan melepaskan ovumnya pada peristiwa ovulasi, maka setelah ovumnya lepas, folikel akan berubah menjadi corpus luteum, ya, corpus luteum. Kemudian sel telur yang dilepas ya oleh folikel pada peristiwa ovulasi, ya, sel telur yang dilepas, dia akan ditangkap oleh fimbriae. Fimbriae itu lihat di gambar ini ya, di gambar organ reproduksi wanita di sebelah kanan ini. Nah, fimbriae yang bentuknya seperti tangan, ya, seperti jari-jari ujungnya. Jadi nanti ketika folikel di dalam ovarium melepaskan ovum atau sel telur, dia akan ditangkap oleh fimbriae. Dari fimbriae nanti sel telur akan digerakkan menuju oviduk atau tuba Fallopi. Ya, sel telur dari fimbriae dia akan dilepaskan terus menuju digerakkan ya. Nanti di sini ada banyak silia yang menggerakkan. Silia itu rambut-rambut kecil yang menggerakkan sel telur menuju tuba Fallopi. Nah, jika sel telur di tuba Fallopi tidak dibuahi, ya, maka nanti mekanisme tubuh kita, tubuh wanita maksudnya, ya, akan dikirim sinyal ke corpus luteum. Ya, corpus luteum itu tadi ya, maksudnya corpus luteum itu folikel yang telah melepaskan ovumnya. Ya. Ya, jadi ketika sel telur tidak dibuahi di tuba Fallopi kan proses pembuahan atau fertilisasi harusnya terjadi di tuba Fallopi ya, jika kalian sudah menikah ya. Tapi ketika sel telur yang ada di tuba Fallopi tidak dibuahi, maka akan dikirim sinyal ke corpus luteum untuk tidak memproduksi estrogen dan progesteron. Kenapa? Karena tadi estrogen dan progesteron itu kan salah satunya dia hormon yang berperan dalam mempersiapkan kandungan wanita ya, supaya dinding rahimnya menebal dan siap menerima embrio ya dari hasil fertilisasi. Nah, tapi ketika sel telur tidak dibuahi, maka estrogen dan progesteron produksinya akan di-stop, akan dihentikan. Caranya nanti mekanisme tubuhnya diantaranya dengan memberikan sinyal kepada corpus luteum yang ada di dalam yang asalnya dulu berupa folikel ya pada fase menstruasi agar tidak memproduksi estrogen dan progesteron. Oke, demikian siklus menstruasi yang bisa Bapak jelaskan hari ini ya. Jadi ada 3 ya secara umum, walaupun di buku-buku lain mungkin ada 4 karena fase ovulasi dimasukkan ya. Tapi secara umum ada 3 siklus menstruasi. Yang pertama tadi, siklus menstruasi yang pertama adalah ya fase menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi atau fase praovulasi. Yang ketiga baru fase sekresi atau sekretori. Di antara fase sekresi dan praovulasi ya, ada fase ovulasi. Ada fase ovulasi atau pelepasan ovum. Nah, ciri khasnya pada pelepasan ovum itu apa? Ya, tingginya LH atau luteinizing hormone. Untuk tugas membuat grafik siklus menstruasi nanti Bapak share di classroom ya. Silakan nanti dikerjakan dan diikuti petunjuk pembuatannya ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, tadi di awal ya, pada bagian pertama, menstruasi itu terjadi karena ada sel telur yang tidak dibuahi.
apabila sel telur di dalam tuba Fallopi dibuahi ya, oleh sel sperma, maka yang terjadi adalah peristiwa fertilisasi. Oke. Jadi fertilisasi itu pengertiannya proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Oke, jadi berikut gambaran dari pergerakan sel sperma ya sebelum terjadinya fertilisasi. Ya, jadi sperma ini memiliki bagian kepala dan bagian ekor. Ekornya atau berupa flagella yang bergerak memutar yang menyebabkan si sel sperma bisa berenang dalam organ reproduksi wanita dari mulai vagina kemudian ke uterus sampai menuju tuba Fallopi ya sebelum terjadinya fertilisasi. Jika sudah terjadi fertilisasi, maka proses berikutnya adalah terjadi kehamilan, ya, proses kehamilan. Nah, zigot yang hasil dari fertilisasi, zigot yang dihasilkan dari fertilisasi, dia akan terus mengalami pembelahan sel. Ya, terus dari mulai membentuk morula, blastula, gastrula sampai menjadi embrio. Ya. Kemudian embrio ya, yang dihasilkan dari proses pembelahan sel tersebut nanti akan mengalami peristiwa implantasi. Ya. Peristiwa implantasi yaitu menempelnya embrio pada endometrium atau dinding rahim. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan untuk perkembangan embrio ya, gambaran perkembangan embrio di dalam uterus atau rahim wanita ya. Gambarannya seperti ini. Dari mulai bulan ke-1 ya, bulan ke-2, bulan ke-3 dan seterusnya sampai bulan ke-9 ya. Gambarannya seperti ini. Adapun gambaran perkembangannya dari setiap fase kita membaginya menjadi 3 fase. Ada trimester pertama ya 1 sampai 3 bulan. Kemudian ada trimester kedua 4 sampai 7 bulan dan trimester ketiga yang 2 bulan 10 hari. Gambaran perkembangannya sebagai berikut. Ya, ini pada periode pertama ya, kondisi janin seperti ini, tinggal dibaca saja ya, nanti Bapak bagikan slide-nya ya. Kalian tinggal baca saja. Kemudian berikutnya adalah trimester kedua, gambarannya seperti ini ya, yang terjadi. Yang paling utamanya terjadi pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur yang menjadi lebih detail ya. Kemudian pada trimester ketiga baru terjadi pertambahan atau pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup dalam lingkungan luar ya. Umumnya bayi ketika dilahirkan beratnya sekitar 2-3 kg. Idealnya bayi yang sehat itu beratnya atau masanya itu kurang lebih 3 kg ya. Nah, sebagai tambahan materi bahwa di dalam kandungan ketika embrio di dalam uterus, dalam rahim ibu ada cairan ketuban ya. Ada cairan ketuban atau amnion. Apa fungsi dari amnion ini? Ya, yang pertama, amnion fungsinya untuk memberi ruang gerak bagi bayi ya. Seperti kita ketahui, amnion itu berupa cairan ya, dan cairan sifatnya mengikuti wadah ya. Wadahnya rahim seperti rahim bentuknya. Kemudian cairan itu tidak bisa dimampatkan ya. Jadi apapun yang terjadi pada rahim ya, jika terjadi benturan atau sesuatu yang kurang baik, maka volumenya akan tetap dan bayi akan tetap bisa
bergerak ya di dalam rahim ya karena sifat cairan tersebut ya. Yang kedua, fungsi dari amnion atau cairan ketuban itu sebagai pelindung janin dari benturan ya tadi. Karena cairan secara umum itu bersifat tidak bisa dimanfaatkan ya. Sehingga ketika tertekan, misalkan uterus tertekan, maka volumenya ya, bentuknya juga tetap gitu ya. Jadi tetap melindungi janin atau embrio dari benturan. Yang ketiga, fungsi dari air ketuban atau amnion yaitu menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. Yang keempat, sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin ya. Biasanya bisa melalui kulit bayi yang masih tipis ya atau melalui plasenta ya. Melalui plasenta. Dan yang terakhir, yang kelima maksud Bapak yaitu untuk membantu proses kelahiran ya karena amnion atau cairan ketuban itu dia bisa menjadi pelicin ya, pelicin bagi organ reproduksi wanita dan juga bagi si bayi agar mudah keluar ya. Dan terakhir sebagai bisa dijadikan sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin karena di dalam amnion ini ya terdapat materi-materi genetik juga ya selain unsur-unsur penting seperti asam amino, gula dan sebagainya. Oke, nanti ini justru yang 2 poin terakhir ini ya akan menjadi PR atau tugas bagi teman-teman kelas 9 untuk mencari lebih detail maksudnya bagaimana ya. Demikian yang Bapak sampaikan pada materi hari ini. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.